Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang membantu kehidupan kita. Saya Pendeta Palti Priamus Napitupulu, dari Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Logos Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita pada hari ini, Minggu 26 April 2026, ditulis oleh Pendeta Yoce Handri Karuh dari GKI Kebonjati Bandung dengan judul Dari Kehampaan Menuju Kelimpahan, yang dilandaskan pada Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, sahabat, mari kita memulainya dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. Kami dimampukan tidak hanya merenungkan, mengingat, tetapi juga lebih daripada itu, melakukannya. Supaya kami boleh menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat yang kekasih, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Sahabat, ada seorang psikolog memperhatikan baju lengan panjang yang dikenakan seorang gadis berusia 15 tahun di hadapannya. Orang-orang yang pernah melukai diri sendiri biasanya mengenakan model baju seperti yang dipakai gadis tersebut untuk menutupi bekas luka di tangan mereka. Ketika gadis itu menyingsingkan lengan bajunya, psikolog tersebut terkejut melihat kata empty atau kosong yang digoreskan si gadis dengan silet pada kulitnya. Meski sedih, psikolog itu bersyukur karena gadis tersebut bersedia menerima pertolongan yang sangat dibutuhkannya. Gadis ini mewakili banyak orang yang mengalami kehampaan atau kekosongan dalam kehidupannya. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Yesus datang bukan hanya untuk memberi hidup, melainkan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan ini bukan tentang materi, melainkan hidup yang diisi dengan damai sejahtera. Hidup yang bermakna bagi diri sendiri dan sesama. Sukacita yang tidak tergantung pada keadaan, serta hubungan yang benar dengan Tuhan. Sahabat, di tengah kesibukan atau pergumulan yang membuat kita merasa lelah, hampa, atau kehilangan tujuan hidup, ingatlah bahwa Yesus datang untuk memulihkan dan memenuhi setiap ruang kosong dalam hidup kita, untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Mari membuka hati untuk menerima tawaran Tuhan, kehidupan yang penuh kelimpahan dan kasih yang tak terbatas. Sahabat yang kekasih, mari kita mengakhiri renungan ini dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari ada begitu banyak kehampaan dalam hidup kami. Ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, ketika kami berbangga dengan semua keberhasilan-keberhasilan kami, dan kami mendapatkan diri kami penuh dengan segala kehampaan. Ketika kami
merasa terluka ketika kami tidak dianggap, tidak didengar oleh siapapun. Kehampaan itu menjadi sangat dalam. Tetapi kami bersyukur dan berterima kasih. Yesus datang mengisi kehampaan itu. Yesus datang memberikan kelimpahan dalam kehampaan itu. Kelimpahan yang merupakan damai sejahtera yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Materi, nama baik, dan segala sesuatunya yang bersifat duniawi tidak akan pernah menggantikan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengisi hidup kami dari kehampaan sampai kepada kelimpahan yang merupakan damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, supaya damai sejahtera itu menghidupi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat yang kekasih, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.